Bab 514, Formasi tidak lengkap, ganti dengan tubuhmu. Diagram formasi yang rusak itu diselimuti kabut, kabur dan berputar perlahan. Meski nampaknya damai, tetapi di dalamnya terpancar kekuatan yang tak tertandingi yang mampu menekan langit dan bumi. Xiao Chen berdiri dengan gagah, berdiri di atas diagram formasi yang berkabut dan tidak lengkap, dengan cahaya terang di matanya. Diagram formasi berguncang sedikit, kota kaisar berguncang, bintang-bintang di langit berguncang, semua makhluk hidup berguncang, dan seluruh dunia berguncang. Di atas, ketiga senjata dewa leluhur yang tak tertandingi semuanya terkena dampak, dan semuanya bersinar terang, menyilaukan, dengan cahaya dewa yang tak berujung bersinar keluar, menghancurkan langit yang luas. Ini adalah pemandangan mengerikan yang disebabkan oleh kemunculan pertama diagram formasi yang rusak di dunia, yang mengejutkan tiga senjata dewa leluhur yang tak tertandingi. Raungan, di langit berbintang yang cerah, tampak seolah-olah 9 naga leluhur sedang mengaum. Raungan dahsyat itu menyapu ribuan mil, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Tiga sosok samar melesat keluar dari antara miliaran bintang, menghancurkan langit berbintang, melintasi langit dan angkasa, serta melangkah ke langit di atas alam abadi dalam satu langkah. Kota Tiandi berguncang, mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan menyampaikan pesan kepada Xiao Chen, jangan melawan tuan mereka. Mereka adalah tiga dewa leluhur tertinggi. Bahkan dewa leluhur biasa pun akan mati jika melawan mereka. Dengan kilatan cahaya, kota Tiandi melintasi langit, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, lalu menghilang dari tempatnya, muncul di gurun dewa kuno di utara alam Changsheng. Boom! Tiga senjata dewa leluhur yang tak tertandingi menghancurkan kehampaan dan menyerbu dalam sekejap. Kekuatan ilahi mereka mengguncang seluruh gurun keemasan, dan semua butiran pasir mulai bergetar. Seolah-olah tsunami telah terjadi di gurun dewa kuno, dan debu membubung ke langit. Perisai langit abadi sederhana dan polos, tetapi dikenal sebagai senjata dewa leluhur yang terkuat. Di masa lalu, bahkan martial ancestor yang tak tertandingi pun gagal memecahkannya. Pedang iblis yang dipenuhi aura pembunuh itu baru saja melintasi angkasa berbintang yang luas, menebas cahaya bintang yang tak berujung, dan mengubah jutaan bintang menjadi debu. Itu mengerikan dan jahat, membuat jiwa orang gemetar. Menara 33 lantai itu megah dan megah, berbentuk seperti gunung setinggi 10.000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi. Energi yin dan yang mengalir melaluinya, berkabut dan memancarkan semburan aura kacau. Ia dapat melenyapkan semua bintang di langit dan menghancurkan miliaran galaksi. Kekuatannya tak terbayangkan. Tiga senjata dewa leluhur yang tak tertandingi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka menekan, dan bahkan kota Tiandi yang megah pun berguncang, menahan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kota Kaisar Suatian berguncang hebat dan menghilang lagi. Dalam sekejap, ia muncul di antara jutaan gunung tembaga di barat ribuan mil jauhnya. Dalam proses ini, tiga senjata dewa leluhur yang tak tertandingi mengikuti dan tiba, dengan aura pembunuh tak berujung yang mengguncang alam semesta, dan menyapu untuk membunuh. Ayo pergi, jangan hadapi ketiga orang itu sekarang. Suara besar di kota Tiandi menyampaikan pesan kepada Xiao Chen. Ketiga dewa leluhur dari dunia lain ini benar-benar penguasa yang tak tertandingi. Bahkan jika Suiren atau Fuxi dibangkitkan, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Xiao Chen berdiri di atas diagram formasi yang belum lengkap, dengan aura berkabut yang mengguncang langit dan bumi. Dia melihat ketiga senjata dewa leluhur yang mengejarnya dan 3S. Osok samar yang sudah berdiri di atas alam Changsheng. Dia menanggapi suara besar itu, aku bisa pergi begitu saja,
tapi bisakah kamu menghentikan mereka? Belum lagi 3 dewa leluhur yang tak tertandingi, bahkan 3 senjata dewa leluhur yang tak terbayangkan, bahkan jika dewa leluhur yang sebenarnya berhadapan dengan mereka, mereka akan berada dalam bahaya besar. Wilayah kekuasaan 3 penguasa tertinggi, seperti kedudukan mereka saat ini, berdiri tegak di atas awan, dan merupakan tempat berkumpulnya para lelaki kuat tak tertandingi yang mampu memandang ke segala zaman. Kota Tiandi akan runtuh cepat atau lambat, tetapi tidak sekarang. Aku bisa melarikan diri dari dunia dan hidup di luar dunia fana. Suara di kota Tiandi menanggapi. Namun, 3 penguasa tertinggi telah menghalangi langit. Aku khawatir bahkan jika leluhur bela diri kembali, dia akan menderita kekalahan pahit. Kamu mungkin tidak dapat melarikan diri dengan lancar dari dunia ini. Suara besar di kota Tiandi mencibir dan berkata, jika kekuatan Tiandi masih ada, mengapa kita harus takut dengan halangan mereka? Namun, meski begitu, aku punya cara untuk pergi. Bagian utara gurun Dewa Kuno di bagian paling utara alam Changsheng, bagian barat pegunungan Million Copper di bagian paling barat, bagian timur Laut Cina Timur yang luas di bagian paling timur, dan bagian selatan jutaan pulau terpencil di bagian paling selatan semuanya terhubung dengan turbulensi langit berbintang yang tak berujung. Bahkan jika mereka telah menjebak dunia, aku dapat melarikan diri dari pegunungan Million Copper. Kau dapat pergi, jangan khawatirkan aku. Xiao Chen sangat tegas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terbang ke langit dan memanggil gerbang harapan dengan metode yang diajarkan oleh Ibu Keke untuk meninggalkan dunia masa depan ini. Pada saat yang sama, kota Tiandi bergegas menuju bagian paling barat pegunungan Juta Tembaga. 3 senjata dewa yang tak tertandingi menebas ke arah kota Tiandi, tetapi semuanya meleset. Pada saat ini, 2 dari 3 master tertinggi yang berdiri di awan bergerak dan secara pribadi mengejar menuju kota Tiandi. Mereka sangat cepat, dan kedua kekuatan yang menakutkan itu bahkan lebih menakutkan lagi. Bahkan jika dewa leluhur biasa merasakan fluktuasi energi semacam itu, dia pasti akan merasa menyeramkan. Selama proses ini, 3 senjata dewa yang tak tertandingi bergegas dan menyerang Xiao Chen. Xiao Chen meraung, dan 30 pedang melesat ke langit. Setiap pedang bersinar terang, ujung pedang menunjuk ke langit. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun yang menyilaukan yang menjulang ke angkasa, menghubungkan miliaran bintang di alam semesta. Energi pedang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi menyatu dengan cahaya bintang tak berujung di angkasa, berkumpul menjadi sungai-sungai suci yang bergelombang, memperlihatkan daya mematikannya yang sebenarnya. 30 pedang perang menembus langit dan bumi dengan suara berdentang. Darah Xiao Chen mengalir di setiap pedang. Mereka bertarung keras dengan 3 senjata dewa leluhur yang tak tertandingi, dan langit di atas seluruh alam Changsheng runtuh. Meskipun pedang itu menyerbu kembali, seolah-olah ditekan oleh 3 senjata dewa leluhur yang tak tertandingi, jika ada orang kuat yang hadir, dia pasti akan terkejut. Lagi pula, 3 senjata dewa leluhur yang tak tertandingi didominasi oleh niat membunuh dari 3 dewa leluhur tertinggi, dan fakta bahwa pedang itu ditekan oleh mereka tetapi tidak hancur sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pedang itu mengandung kekuatan tertinggi. Bukan berarti pedang perang baru itu lemah. Lagi pula, Xiao Chen belum menjadi dewa leluhur, apalagi dewa leluhur tertinggi. Tapi, ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang ketika dia dan pedang digabungkan. Pada saat ini, gerbang harapan di langit akhirnya dipanggil dan muncul. Xiao Chen melangkah maju dan hendak segera meninggalkan ruang dan waktu ini. Namun pada saat ini, dewa leluhur tertinggi yang tadinya tidak bergerak di angkasa akhirnya bergerak. Dia mengarahkan jarinya ke bawah,
menghancurkan semua rintangan dengan kekuatan yang luar biasa, dan ingin langsung melenyapkan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen sangat ingin membunuh para dewa leluhur dari dunia lain, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka terlalu dini. Jika tidak, dia mungkin akan mati sebelum mencapai tujuannya. Dia segera menyerbu ke dalam harapan, menghindari kekuatan jari yang mengerikan, dan bersiap mengucapkan selamat tinggal pada waktu dan ruang ini untuk selamanya. Namun, kekuatan dewa leluhur tertinggi tidak terbayangkan. Sosok kabur di langit, dengan tangannya melintasi langit, sebenarnya membekukan harapan untuk sementara. Sebuah perubahan kecil, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Kata-kata kehidupan yang berubah-ubah itu melintasi langit dan menyampaikan harapan. Pada saat yang sama, aura kehancuran menyelimuti Xiao Chen, ingin menghancurkannya baik secara fisik maupun spiritual. Xiao Chen tidak berkata apa-apa saat diagram formasi yang rusak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan mengerikan ini dengan seluruh kekuatannya. Diagram formasi yang berkabut, samar dan tidak lengkap ini selaras dengan semua hal, satu dengan langit dan bumi, abadi dan kekal, dan ia merupakan perwujudan keinginan abadi para dewa di semua alam. Pada saat terjadi getaran kecil, aura penghancur dari dewa leluhur tertinggi terhapus sepenuhnya oleh putaran formasi yang rusak dan berubah menjadi ketiadaan. Dewa leluhur tertinggi akhirnya tergerak. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih pedang iblis di langit. Dia menusuk Hope dengan pisaunya, dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki niat membunuh yang besar dan tidak ingin melepaskan variabel kecil ini. Kekuatan dewa leluhur tertinggi begitu luas dan kuat sehingga dapat menghancurkan alam semesta dan menghancurkan miliaran bintang. Dua pelangi ilahi melesat keluar dari mata Xiao Chen, dan diagram formasi yang rusak itu berputar perlahan, menghalangi di depannya. Pada saat ini, pedang iblis itu mengeluarkan serangkaian suara dengungan, seperti setan yang menangis atau hantu yang menangis. Awan hitam menyelimuti pedang jahat aneh itu, dan cahaya dingin yang bersinar samar-samar sangatlah menakutkan. Boom! Pedang iblis itu bertabrakan dengan diagram formasi yang rusak. Meskipun kejadiannya terjadi di harapan, dampak yang ditimbulkannya masih menghancurkan sebagian besar langit di alam abadi. Terbitnya cahaya bahkan membuat sejumlah besar bintang meredup. Formasi pertempuran yang rusak itu kabur dan damai, tetapi tampaknya memiliki kekuatan tertinggi untuk menekan langit dan bumi. Ia menghalangi pedang iblis milik dewa leluhur tertinggi. Dalam pertempuran pertama setelah kelahirannya, ia berhadapan dengan dewa leluhur tertinggi. Itu hanya diagram formasi yang rusak. Tidak ada yang bisa merakitnya secara lengkap. Meskipun dewa leluhur tertinggi dari dunia lain berteriak seperti ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat tersentuh. Dia berkata dengan dingin dan kejam, "Aku tidak akan memberimu kesempatan." Tekanan besar mengguncang seluruh dunia keabadian. Bahkan langit yang luas pun tertekan. Jiwa-jiwa bintang yang tak terhitung jumlahnya dicengkeram oleh dewa leluhur tertinggi, diintegrasikan ke dalam pedang ajaib, dan disapu menuju harapan. Diagram formasinya belum lengkap, saya akan melengkapinya. Xiao Chen meraung, dan cahaya terang bersinar di sekelilingnya. Pola-pola misterius muncul dan menyatu dengan diagram formasi yang rusak, seolah-olah mereka adalah suatu keseluruhan yang abadi dan tidak berubah. 30 pedang bergabung menjadi satu, menghalangi bagian depan, formasi berputar, dan kekuatan dahsyatnya mengguncang bumi. Bang! Formasi itu bertabrakan dengan pedang ajaib. Dewa leluhur tertinggi untuk kedua kalinya. Bagaimanapun juga, dewa leluhur tertinggi adalah dewa leluhur tertinggi. Meskipun dia tidak dapat menghancurkan diagram formasi yang telah muncul kembali di dunia,
Xiao Chen saat ini tidak dapat menahan serangan dewa leluhur tertinggi. Boom! Tubuhnya hancur pada saat itu, dan sinar keberuntungan keluar dari pohon suci berwarna-warni itu. Cahaya abadi itu mengalir keluar dan langsung menyatu dengannya, melindungi daging dan darahnya serta kesadarannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku berada begitu jauh dari dewa leluhur tertinggi. Itulah pikiran samar Xiao Chen setelah dia menderita luka serius. Tetapi dia tidak tahu bahwa dewa leluhur tertinggi dari dunia lain bahkan lebih terkejut. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Chen berada di alam semi leluhur, tetapi di bawah kekuatan ilahi tertingginya, dia tidak sepenuhnya hancur dan kesadaran spiritualnya tetap terjaga. Ini sungguh tak terbayangkan. Banzu memiliki kekuatan tempur yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Lebih dari itu, yang paling mengerikan adalah diagram formasinya yang tidak lengkap. Sangat mengerikan sebelum selesai, dan Xiao Chen tampaknya dapat menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki diagram tersebut. Jika dia berhasil, bukankah itu akan sangat mengerikan? Dari debu menjadi debu, dari abu menjadi abu. Pedang ajaib bergetar, dan dewa leluhur tertinggi dari dunia lain ingin membunuh Xiao Chen sepenuhnya. Namun saat ini, harapan, bergetar hebat dan bersinar terang, layak menjadi benda suci. Bahkan dewa leluhur tertinggi dari dunia lain hanya dapat menahannya di tempatnya untuk sesaat. Pada saat ini, gerbang harapan terlepas dari belenggunya dan menghilang dalam sekejap bersama Xiao Chen, hampir menyapu bersih pedang ajaib dewa leluhur tertinggi. Beruntungnya, ia memiliki kekuatan supranatural dan mampu menarik kembali pedang ajaib itu. Swiss, sebuah cahaya menyala, dan Xiao Chen kembali ke laut dan langit biru, berdiri di pantai keemasan. Xiao Chen kembali dan keluar dari harapan. Pada saat ini, meskipun dia berlumuran darah, dia tidak merasakan frustrasi apapun. Di bawah kekuatan tak tertandingi dari dewa leluhur tertinggi dari dunia lain, dia benar-benar selamat. Ini harus dikatakan sebagai suatu keajaiban. Xiao Chen telah merekonstruksi tubuhnya dan menggabungkannya dengan cahaya abadi. Cahaya di sekelilingnya lebih terang dan pola misterius di tubuhnya lebih jelas. Pada saat ini, Xiao Chen dan diagram formasi yang tidak lengkap semakin menyatu, seolah-olah mereka benar-benar menjadi satu dan tidak dapat lagi dibedakan satu sama lain. Tampaknya benar-benar telah menjadi satu, yang abadi dan tidak berubah. Mengabaikan ekspresi terkejut orang lain, Xiao Chen duduk langsung di pantai, tidak bergerak, menyatu dengan cahaya abadi. Sekarang yang ada di benaknya hanyalah satu, yaitu bergegas menuju surga semi leluhur tingkat ke-8, atau bahkan tingkat ke-9. Dengan cara itu, akan mungkin untuk menyapu bersih para semi leluhur dari dunia lain, dan mungkin akan ada kesempatan untuk membunuh dewa leluhur dari dunia lain. Jika formasinya belum lengkap, aku akan menggunakan tubuhku untuk menebusnya. Xiao Chen sekarang hanya punya satu pikiran, yaitu menjadi lebih kuat, dan lebih kuat. Ledakan. Ketika menoleh ke belakang, pintunya bergetar hebat. Seorang petani tua misterius dengan semangat juang dan niat membunuh bergegas keluar sambil memegang tombak perang penghancur yang besar di tangan, berlumuran darah. Saat dia melihat diagram formasi itu, dia merasa ngeri dan berkata, "Aku kembali untuk bertempur di pertempuran terakhir dan melihat diagram formasi yang rusak, tetapi hanya sebagian sudutnya." Bab 515 Kekacauan. Jika formasinya belum lengkap, aku bisa menggunakan tubuhku untuk mengisinya. Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia benar-benar menyaksikan kengerian diagram formasi tersebut. Meskipun tidak lengkap, ia mampu menahan niat membunuh yang tak ada habisnya dari dewa leluhur tertinggi. Hari ini,
Meskipun dia dipukuli hingga berkeping-keping dan jiwanya hancur, dia berhasil lolos, semua berkat diagram formasi yang rusak. Perkataan petani tua misterius itu membangunkan Xiao Chen yang tengah duduk bersila di atas pantai keemasan, lalu bertanya, "Kamu juga pernah melihat diagram formasi yang rusak di masa lalu, tapi hanya sebagian saja." Saya kembali ke era peradaban terakhir dan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Saya melihat sudut diagram formasi yang rusak, dengan 5 pedang tergantung terbalik di sekitarnya. Pedang-pedang itu benar-benar tajam dan tak terkalahkan. Pada saat itu, petani tua itu berlumuran darah, dan pelipisnya yang kelabu diwarnai merah karena darah. Pakaiannya telah lama robek-robek, dan pakaian tempur yang dikenakannya di samping tubuhnya telah lama robek-robek. Luka-lukanya yang mengerikan masih berdarah, dan garis-garis tulang putih terlihat di banyak tempat, sungguh mengejutkan. 5 pedang dan sepotong peta. Xiao Chen berdiri dan bertanya, "Siapa yang mengendalikannya?" "Saya hanya melihat 5 cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dan sepotong peta yang membentang di langit. Saya tidak bisa melihat apapun lagi." Petani tua itu menggelengkan kepalanya. Ada lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Baju zirah besi suci di sana hancur dan area di sekelilingnya retak. Jantung yang patah bisa terlihat samar-samar berdetak. "Tidakkah kau lihat siapa yang mengendalikan pedang dan peta yang tersisa?" Xiao Chen sangat terkejut. Kemudian dia melihat ke arah petani tua yang terluka parah itu dan bertanya, "Mungkinkah luka di tubuhmu tertusuk pedang?" "Tidak." Petani tua itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Meskipun kelima pedang dan formasi itu sangat kuat, mereka hanya berkelebat dan menghilang, dan bahkan tidak diketahui pihak mana yang mengendalikannya. Sejarah tidak dapat diubah. Bahkan jika dia kembali ke masa lalu, hasil pertempuran itu sudah ditentukan. Petani tua itu sedang dalam suasana hati yang sangat sedih. Pada saat ini, Ibu Keke yang cantik terbangun dan duduk malas di kursi rotan. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru aqua terurai bak air terjun, membuat pipinya yang seputih giok tampak semakin cantik. Saya kembali ke masa lalu dan menemukan 5 pedang dan diagram formasi. Dia meregangkan pinggangnya yang ramping, menguap, dan berkata, "Aneh sekali. Mengapa semua orang yang kembali ke masa kritis dalam sejarah melihatnya? Apa maksudmu?" Xiao Chen tampak ragu. Ibu Keke berjalan dengan kaki telanjang seputih salju di pantai keemasan, dan berkata, "Saya juga telah memasuki, looking back, secara langsung, dan telah melihat sudut diagram formasi dan 5 pedang, tetapi tampaknya hanya orang-orang yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu yang dapat melihatnya." Wajah petani tua itu berubah dan berkata, "Mungkinkah legenda itu benar bahwa 5 pedang telah hilang di masa lalu?" Hah! Mata indah Ibu Keke tiba-tiba berbinar dan berkata, "Meskipun ayah Keke tidak pernah masuk ke looking back, dia pernah berspekulasi dengan sihirnya yang tiada taraf bahwa mustahil untuk mengumpulkan semua pedang, dan diagram formasi lengkap tidak dapat ditampilkan sama sekali karena sepertinya mereka berada di era yang berbeda." Di era yang berbeda, Xiao Chen terkejut. 5 pedang dan 1 sudut diagram formasi telah hilang di masa lalu. Jika ini benar, hampir mustahil untuk mengumpulkan ke-49 pedang tersebut. Bahkan jika kita kembali ke masa lalu atau terburu-buru ke masa depan, kita tidak dapat mengubah peristiwa sejarah besar. Belum lama ini, dia ingin membawa kembali tulang-tulang batu besar dari kota Tiandi, tetapi gagal sama sekali. Suara besar di kota Tiandi pernah mengatakan kepadanya bahwa memindahkan tulang-tulang batu akan mengganggu masa depan, dan ini bukan hal biasa. Sepertinya itu benar. Aku tidak menyangka legenda itu benar. Ketika petani tua itu berkata demikian, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah.
Petani tua yang misterius dan kuat itu kembali ke masa lalu dan tertusuk oleh senjata leluhur yang mengerikan dan terluka parah. Bahkan dewa leluhur sekuat dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dan kekuatan serangannya terus berlanjut hingga hari ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya orang yang melakukannya. Tetapi petani tua itu tidak menyinggung-nyinggung pertempuran itu, karena mengingatnya lagi hanya akan menambah kesedihan. Dia kembali ke masa lalu untuk bertempur dalam pertempuran yang hasilnya sudah ditentukan, hanya untuk memenuhi keinginannya. Ibu Keke yang cantik tertidur lagi. Ia menguap terus-menerus dan berbaring di kursi rotan, tampak malas dan berkata, "Mengapa bayi kecilku belum kembali juga? Mungkinkah ada yang salah dengan bayi kecil itu?" Ah, ah, ah. Pada saat ini, dia melihat kembali ke pintu, melihat kilatan cahaya putih, dan seekor binatang kecil seputih salju bergegas keluar. "Oh, bayi kecilku, kamu akhirnya keluar." Ibu Keke berdiri dengan gembira, memeluk Keke dalam pelukannya, dan berkata, "Anakku, apakah penyesalanmu sudah teratasi?" Ah! Binatang kecil seputih salju itu tiba-tiba menjadi malu, dan berkata, "Awalnya aku tidak menyesal, tapi sekarang aku benar-benar menyesal. Aku makan terlalu banyak, dan perutku sakit." Suara Keke semakin mengecil, dan akhirnya terlalu lemah untuk didengar. Semua orang tertawa. Benda kecil ini kembali ke masa lalu hanya untuk menikmati hakikat spiritualnya. Penyesalan seperti ini, sungguh istimewa. Pada saat ini, Keke melepaskan diri dari wanita cantik berambut biru itu, menyerahkan sebuah paket kepada Xiao Chen, dan berkata, "Ini semua adalah saripati spiritual." Xiao Chen menanggapinya secara alami. Ibu Keke langsung mencubit hidung binatang kecil itu dan berkata, "Sayangku, ternyata kamu lupa pada ibumu dan memberikan makanan lezat itu pada orang lain." Istana ibu penuh dengan saripati spiritual. Kita tidak bisa menghabiskan semuanya. Tidak perlu memberikannya kepada orang lain. Binatang kecil seputih salju itu menjawab. "Dasar bocah kecil." Ibu Keke kembali mencubitnya dengan penuh kasih sayang. Dia melirik semua orang dan berkata, "Apakah kalian semua sudah kembali sekarang?" Petik 2. Kita masih kekurangan 300 juta emas. Suge si gemuk berambut putih menjawab. Meskipun dia ada di sana, bentuk tubuhnya tidak berubah sama sekali. Tak lama kemudian, saat menoleh ke belakang, ada kilatan cahaya di dalam pintu, dan Jin Sanyi berjalan keluar, tetapi saat ini dia sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya ceria dan bersemangat bebas. "Wow!" teriak Sanjiba sambil berjalan, kedua matanya begitu bersinar hingga bengkak seperti dua buah persik merah. Hei, 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 siapa ini? Apakah dia Jin Sanyi, yang dikenal sebagai pria paling tampan di dunia? Hari ini dia menangis dengan mulut terbuka lebar. Haha, aku hampir tertawa. Si gendut Suge sama sekali tidak bersimpati. Dia duduk di pantai keemasan dan memukul-mukul tanah sambil tertawa. Rambut putihnya menari bersama lemaknya. Guanguan Jujiu, itu bukan urusanmu. Orang gagap yang ketiga menangis dan melotot. Paman Sanyi, ada apa denganmu? Apakah kamu kembali ke masa lalu dan dipukuli? Dugu Sanshan mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum diam-diam. Apakah kamu ingin aku membantumu melampiaskan amarahmu? Tidak, aku tidak akan kembali. Ini terlalu menyedihkan. Jin Sanyi menangis dan berseru ke langit, katanya, cinta itu indah dan harum, tetapi ketika cinta itu memburuk, ia berubah menjadi kebencian dan menghasilkan sengatan beracun. Ketika menyakiti orang lain, ia telah menyakiti dirinya sendiri terlebih dahulu. Oh, dunia ini terlalu gila.
Bahkan si gagap yang mengaku sebagai one night stand pun menangis tanpa dosa dan meratapi cinta. Si gendut Suge tertawa. Melihat Jin Sanyi seperti ini, dia hampir tertawa hingga menangis. Berambut putih gemuk, apakah kamu punya simpati? Aku hampir menangis. Jin Sanyi menangis dan berkata, cinta itu indah, tapi juga berbahaya. Jangan biarkan cinta berubah menjadi kebencian. Jika cinta tak lagi harum, lebih baik biarkan ia menghilang sepenuhnya dan jangan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Si gendut Suge ingin mengolok-oloknya lagi, tetapi ketika melihat ekspresinya, dia harus menelan sisa kata-katanya. Adik perempuanku yang cantik dan menawan telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Jin Sanyi meratap, terkadang kebenaran tidak seharusnya dieksplorasi. Aku, Jin Sanyi, telah menjalani kehidupan yang riang selama separuh hidupku, tetapi aku tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Melihatnya seperti ini, tak seorang pun berani menggodanya lagi, dan Xiao Chen menepuk pundaknya. Ah Bing juga mengucapkan beberapa kata-kata baik untuk menghiburnya, dan Dugu Sanshan bahkan melangkah maju dan memberinya sapu tangan beraroma. Masa muda tidak abadi, dan tidak banyak cinta yang bisa kita sia-siakan. Jin Sanyi berkata dengan sedih. Namun, saat dia menerima sapu tangan yang diberikan Dugu Sanshan, dia langsung menegakkan punggungnya dan berkata, sudah kuputuskan. Aku akan menjalani kehidupan yang baik mulai sekarang. Terima kasih, Sanshan. Ah, kenapa kamu berterima kasih padaku? Dugu Sanshan tiba-tiba terkejut. Ah Bing bergegas maju dan berdiri di antara mereka berdua. Fatih Zuge memukul tanah dan tertawa. Aku tahu bahwa Yin Dang yang gagap ini tidak akan pernah mengubah nama keluarganya yang sebenarnya. Jika dia tergila-gila, itu akan seperti matahari terbit dari utara. Petik 2. Oh, aku tidak bisa mengecewakan adik perempuanku. Jin Sanyi menghela napas ke langit, dia ingin aku menjalani kehidupan yang baik. Kalau begitu, aku akan mengikuti kata hatiku dan menjalani kehidupan dengan baik, dan aku bisa menikmati dunia ini sesukaku. Maksudmu kau bisa menjelajahi dunia sesuka hatimu? Si gendut Suge berdiri dan berkata, sayang sekali, dunia ini tidak akan berwarna lagi. Ah Bing menatap Jin Sanyi dengan tegas dan kuat, menghalangi mata bunga persiknya menatap putrinya. Jin Sanyi memegang Mo Yue Tiange, berbalik dengan menyesal, dan berkata kepada Xiao Chen, setelah mengetahui kebenaran masa lalu, aku sangat sedih. Aku ingin melihatmu jatuh dan menemukan keseimbangan psikologis. Aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang istimewa. Xiao Chen menamparnya langsung dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu orang yang ingin menemukan keseimbangan dengan melihatku jatuh? Jin Sanyi memiliki kepribadian yang bebas dan santai dan telah sepenuhnya pulih dari penampilan masa lalunya. Dia berkata, saya kira apa yang saya lihat. Di akhir malapetaka dewa palsu, saya melihat 5 pedang dan diagram formasi satu sudut melintasi langit. Kekuatan ilahi semacam itu benar-benar mengguncang bumi. Apa? Diagram formasi satu sudut lagi. Xiao Chen telah mendengar orang membicarakannya beberapa kali berturut-turut dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak dan berkata, sepertinya diagram formasi satu sudut benar-benar hilang dalam sejarah masa lalu. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Akhirnya, kelompok itu pergi dari sini. Saat hendak berpisah, si binatang kecil seputih salju itu mendekap erat di lengan si cantik berambut biru dengan enggan, dan berkata, ah, aku tidak mau pergi. Sayangku, kau tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kali ini, kau mengandalkan orang luar untuk membuka celah di kotak harta karun, jadi kau tidak mendapatkan hadiah istimewa yang ayahmu dan aku persiapkan untukmu.
Saat kau melangkah ke alam dewa leluhur dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan surga yang hilang, datanglah ke sini lagi. Kelompok itu kembali ke depan desa Zulong. Sinar cahaya di langit menghilang, dan kotak kayu di tangan Keke tertutup sepenuhnya. Petani tua itu menatap ke atas ke gambar 7 iblis di langit, lalu menatap gerbang dewa hitam yang telah disegelnya sementara dengan lumpur dewa, dan berkata, "Paling lama dalam beberapa hari, gerbang dewa akan terbuka lagi. Bersiaplah untuk perang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Mungkin sudah saatnya pergi ke dunia kematian. Xiao Chen bersiap untuk mengirim kelompok itu ke desa dewa di dunia kematian untuk memastikan keselamatan mereka. Tepat setelah memasuki dunia kematian dan masih sangat jauh dari desa dewa, semua orang jelas merasakan suasana yang tidak biasa. Itu, Zujun, ratusan mil jauhnya, di langit di atas Senchun, sebuah kerangka seputih salju mengambang di sana dengan tenang, dengan keagungan yang tak tertandingi. Sejauh mata memandang, semua makhluk api dalam radius ribuan mil gemetar ketakutan, berlutut di tanah dan menyembah. Kerangka di langit itu pasti milik seorang leluhur yang berkuasa setingkat dewa. Aura mengerikan itu tidak dilepaskan secara sengaja, tetapi bocor keluar secara alami, membuat jiwa orang-orang gemetar. Apakah terjadi sesuatu di dunia kematian? Mengapa raja leluhur lain muncul dan datang ke wilayah terluar benua? Dia berdiri di atas Senchun. Mungkinkah Senchun telah mengalami bencana? Para leluhur Senchun berjalan ke bagian terdalam benua kematian. Dewi leluhur Nuwa juga meninggalkan keajaiban di sini setelah kelahirannya kembali dalam bentuk daging dan darah. Mungkin mereka telah kembali. Raja leluhur yang kuat di langit menembakkan 2 sinar cahaya ilahi dari rongga matanya dan menyapu ke arah sini. Bab 516, menyempurnakan kapal perang leluhur. Tiba-tiba, cahaya putih menyambar di langit ratusan mil jauhnya, dan kerangka seputih salju itu lenyap dalam sekejap mata seperti bunga mimpi, lalu muncul kembali kurang dari 100 kaki di depan dalam sekejap. Kekuatan ilahi yang luas dan tak terduga membuat orang terengah-engah. Tulang kristal itu mengandung kekuatan penghancur, dan mata kosong itu menatap dingin ke arah beberapa orang. Leluhur tulang memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan daratan kematian yang luas mulai bergetar. Ini adalah aura alami dari leluhur yang sangat kuat. Semua makhluk api di daratan luas itu tunduk ke arah ini, bersedia berkorban untuknya. Api yang tak berujung mengambang di tanah berwarna merah kecoklatan, dan titik-titik cahayanya seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak tahu apakah itu musuh atau teman, Xiao Chen siap bertempur. Pakaian perang besi hitam di tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, dan pohon suci berwarna-warni di tangannya bersinar dengan warna keberuntungan. 30 pedang itu muncul lalu menghilang, menghalangi di depannya. Ini adalah senjata terkuatnya saat ini, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bertarung melawan orang kuat setingkat dewa leluhur. Tulang-tulang tua yang menakutkan, gumam Jin Sanyi lirih. Ketika Dewa Baiguzu menoleh, gunung besar di belakang Jin Sanyi tiba-tiba berubah menjadi abu. Jin Sanyi tampak seperti tersambar petir, wajahnya pucat. Mori Tiange terjatuh ke tanah, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Inilah kekuatan leluhur. Tatapan mata saja dapat menghancurkan segalanya di dunia. Untungnya, dia tidak benar-benar mempunyai niat untuk membunuh. Sang penguasa tulang menatap 30 pedang di depan Xiao Chen. Cahaya aneh muncul di matanya yang kosong, dan telapak tulang raksasa terentang ke depan, siap untuk meraih pedang. Boom! Pada saat ini, diagram formasi yang rusak muncul, kabur dan meskipun tampak damai, ada kekuatan besar yang dapat menghancurkan dunia yang mengalir.
Kabutnya begitu tebal sehingga Xiao Chen tampak melayang di udara. Saat leluhur tulang putih melihat diagram formasi, dua sinar cahaya menakutkan keluar dari matanya yang kosong, tetapi akhirnya meredup, dan dia perlahan menarik telapak tangan bertulang besar itu. Tidak ada niat membunuh. Tidak seorang pun merasakan bahaya akan datang. Sang penguasa tulang yang misterius itu melesat ke angkasa dan melambaikan tangannya perlahan-lahan. Bumi di dunia kematian tiba-tiba berguncang hebat, dan dataran kematian yang tak terbatas tiba-tiba retak menjadi retakan besar yang panjangnya ratusan mil. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan bumi retak. Apa yang dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang dimiliki semua orang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan leluhur tulang putih? Pada saat itu, cahaya gelap bersinar di bawah tanah, dan tulang-tulang kering yang besar beterbangan ke langit. Masing-masing sebesar gunung, membentang di langit. Ketika aku mendongak, aku melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Ketika aku melihat sekeliling, aku melihat keabadian yang sunyi dan sunyi. Sekilas pandang mencakup puluhan juta tahun, dan dunia telah berubah drastis. Suara leluhur tulang putih mengguncang gunung, sungai dan bumi. Tangannya perlahan bergerak melintasi langit, dan lintasan misterius itu bagaikan garis-garis di langit, menandai ke arah benua kematian. Gunung-gunung amblas, bumi retak, dan tulang-tulang hitam raksasa berhamburan ke angkasa. Xiao Chen mengenalinya sekilas. Itu adalah tulang-tulang kering hitam yang ditemukannya di bawah tanah di pinggiran benua kematian. Kapal raja, sumur tulang, semuanya dibuat dari kerangka ini. Sekarang leluhur misterius ini telah datang ke daerah luar dan mulai mengumpulkan tulang-tulang hitam raksasa di bawah tanah. Apa rencananya? Boom! Di wilayah luar benua kematian, langit berguncang dan bumi bergetar. Jutaan makhluk api merangkak di tanah, panik. Semua tulang hitam raksasa keluar dari dalam tanah dan melayang di langit. Tulang-tulang besar itu berkumpul menjadi satu, membentuk wujud seperti awan hitam yang menutupi langit. Oh! Para hantu menjerit dan para dewa melolong, dan tulang-tulang kering yang besar mengembun menjadi roh-roh jahat tak berujung dan jiwa-jiwa yang samar. Sang penguasa tulang menamparkan dengan satu telapak tangan, langit runtuh dan bumi terbelah, dan jutaan jiwa yang tersisa berhamburan. Dia meraih ke arah langit, dan telapak tangannya yang bertulang putih mengembang tak terbatas, menggenggam semua tulang hitam besar seukuran gunung di tangannya, lalu berjalan menuju ke arah Kamimura. Tinggal selangkah lagi. Kekuatan semacam ini mengejutkan Jin Sanyei, Fatih Zuge, dan A Bing serta putrinya. Xiao Chen juga sangat terkejut. Dia melesat ke langit dalam sekejap dan tiba di desa dewa yang jaraknya ratusan mil dalam sekejap. Untungnya, tidak ada perubahan di sini dan klan dewa tidak dianiaya. Semua anggota klan dewa menatap langit yang penuh dengan tulang-tulang kering berwarna hitam. Leluhur tulang putih, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, duduk bersila di kehampaan dan mulai memurnikan tulang-tulang raksasa, menyebabkannya perlahan-lahan mencair dan berubah bentuk. Api ilahi yang tak berujung membakar seluruh langit di luar benua kematian menjadi merah. Dengan suara keras, petik 2. Ledakan, langit dihancurkan oleh leluhur tulang putih. Sebuah kapal kuno berwarna hitam besar tampak telah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu dari zaman dahulu kala, bersinar dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya, dan tidak bernyawa. Bentuknya seperti tengkorak raksasa, sebesar gunung, dan melesat ke depan leluhur tulang putih. Xiao Chen dan yang lainnya tidak asing dengan kapal tulang hitam besar ini. Itu adalah kapal raja saat itu, mengambang di lautan terlarang di dunia abadi. Kemudian, mayat jahat itu hidup kembali, dan kapal mengikutinya ke dunia kematian.
Aku tak pernah menyangka akan dipanggil oleh leluhur tulang putih saat ini. Kekuatan hidup mayat leluhur bela diri telah bangkit kembali, dan inilah saatnya bagimu untuk benar-benar menjadi kapal perang. Suara leluhur tulang putih itu tenang dan tenang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan api yang tak berujung melahap langit dan semua tulang raksasa yang sebesar gunung, dan mulai memurnikan tulang-tulang hitam. Suara, bang, yang menggetarkan bumi terdengar dari waktu ke waktu, dan tulang-tulang hitam besar bergegas menuju kapal raja, dan lambung tengkorak hitam besar itu terus-menerus berubah bentuk, berubah seperti kapal perang sungguhan. Tulang-tulang besar di langit berguncang, dan kapal raja berubah drastis, menjadi lebih padat dan lebih gelap. Awan setan itu membentang luas di langit sejauh 30.000 mil. Itu hanyalah kapal iblis yang tak tertandingi. Semua orang sangat terkejut dan menatap langit tanpa berkedip. Perlahan-lahan kapal raja itu disempurnakan menjadi kapal perang sungguhan, seluruh tubuhnya hitam bagaikan tinta dan dipenuhi aura pembunuh. Kemudian, leluhur tulang putih di langit melambaikan tangannya dengan kuat, dan tulang dahi hitam besar muncul dan terbang dengan cepat, bersinar seperti cermin. Tulang frontal ini pada awalnya merupakan jalur tidak stabil yang menghubungkan ke dunia keabadian. Kemudian, saat kapal raja memasuki dunia kematian, kapal itu menghilang sejak saat itu dan tidak lagi berfungsi sebagai gerbang menuju dunia. Itu juga ditangkap pada momen ini. Leluhur tulang putih mulai menyempurnakannya tanpa ragu-ragu, dan menyambung tulang dahi hitam yang bersinar dan sehalus cermin ke kapal raja. Namun tulang frontal ini sangat tidak biasa. Ketika dikorbankan sebagai portal untuk menjelajah dunia, ia dipenuhi dengan kekuatan misterius tak berujung, dan mustahil untuk menggabungkannya dengan kapal raja dalam waktu singkat. Selama proses ini, semua orang melihat serangkaian gambar aneh dan misterius. Itu, apakah pemandangan dari masa lalu muncul kembali? Semua orang amat terkejut. Tulang dahi yang besar, bersinar seperti cermin, menutupi langit dan bumi. Itu seperti adegan sejarah, menciptakan kembali banyak adegan kuno. Sementara itu, seekor binatang kecil seputih salju yang sejuk, memegang tongkat jerami di mulutnya, berjalan santai di benua kematian. Di pundaknya yang mungil, ia menggendong mayat yang kurus dan kering. Dugu Sanshan membuka lebar kedua matanya yang indah dan menatap Keke di samping Xiao Chen dengan heran, lalu menatap binatang kecil seputih salju yang muncul di tulang dahi hitam. Suge dan Jin Sanyi yang gemuk berambut putih juga cukup terkejut. Mereka tahu bahwa itu pasti ayah Ke. Mayat buram yang dibawa itu memiliki luka mengerikan di sekujur tubuhnya, rambut kuning terbakar, dan wajah yang dikenalnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah mayat jahat. Leluhur bela diri saat itu. Banyak misteri yang berangsur-angsur menjadi jelas pada saat ini. Ayah Ke pernah membawa jasad leluhur bela diri ke dunia kematian. Keke merasa senang sekaligus kecewa, menatap gambar yang melintas di keningnya. Tongkat ajaib itu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin tongkat itu bisa menyelamatkan leluhur bela diri dengan menggunakan tubuh aslinya untuk memberinya makan? Dalam gambar, binatang kecil seputih salju itu menggigit tongkat rumput, menggendong martial ancestor, dan memandang sekeliling dengan acuh tak acuh ke dunia kematian yang luas. Karena ada dewa leluhur tertinggi dari dunia lain yang secara tidak sengaja datang ke dunia kematian ini sepertiku, aku akan pergi dan membunuhnya. Ayah Keke tidak terlihat lucu sama sekali. Dia berbicara dengan sangat serius dan bergegas menuju medan perang kematian kuno yang tak terbatas. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan dewa leluhur tertinggi dari dunia lain dan pertarungan dahsyat pun terjadi. Di hadapan mereka, pada tulang depan yang halus, gambar kuno itu berputar cepat.
Tidak seorang pun dapat melihat prosesnya dengan jelas karena cahaya terang yang tak berujung menenggelamkan tulang frontal. Namun, kita dapat membayangkan bahwa di masa lalu, pertempuran itu sangat menggemparkan. Bahkan sekuat ayah ke yang tidak normal, butuh waktu 3 jam baginya untuk bertarung melawan dewa leluhur tertinggi dari dunia lain. Sekalipun sejarah diciptakan kembali pada saat ini, akan mustahil untuk benar-benar melihatnya dengan jelas, karena kecemerlangan sihir yang tiada taraf membanjiri seluruh gambar. Pada akhirnya, darah mewarnai bumi menjadi merah. Binatang kecil seputih salju itu menggendong jasad marsial Ancestor dan berdiri di langit dunia kematian, jelas dialah pemenangnya. Dan tepat pada saat itu, dua sosok bayangan muncul. Adegan terus berubah, dan ayah bertemu dengan dua sosok bayangan. Pada saat yang sama, leluhur yang sangat menakutkan datang dari daerah yang jauh. Sosoknya setinggi gunung, seluruh tubuhnya hitam, dan dia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Sasarannya adalah dewa leluhur tertinggi dari dunia lain yang terbaring di tanah. Dia ingin merebut kembali jiwanya yang hancur. Menggunakan roh dewa leluhur tertinggi untuk memberi makan mayat leluhur bela diri dapat membantu menghidupkan kembali leluhur bela diri. Itulah yang dikatakan wanita kabur dalam gambar kuno itu. Semua orang di Senchun terkejut. Mereka mempunyai begitu banyak catatan mengenai nenek moyang mereka, dan mereka tampaknya mendapat kesan bahwa ada legenda yang berkaitan dengan mereka. Di wilayah terluar benua kematian, puluhan tahun yang lalu, hiduplah seorang maha kuasa yang menguasai dunia. Kemanapun dia pergi, tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Menurut serpihan legenda yang ditinggalkan para leluhur para dewa, makhluk agung itu nampaknya telah dibunuh oleh para leluhur mereka dan Noah. Adegan berikut ini mengonfirmasi legenda para dewa. Leluhur tertinggi yang kuat menyerang, setinggi langit, hitam seluruhnya, dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia menghancurkan seluruh kota raja dengan satu tendangan. Namun, ia segera dihentikan oleh dua sosok bayangan dan dibunuh di medan perang yang luas dekat Kamimura. Jalannya pertempuran tidak dapat dilihat dengan jelas. Akhirnya, raksasa hitam setinggi langit runtuh dan menghancurkan bumi. Legenda itu telah terkonfirmasi. Orang-orang para dewa sangat terkejut. Mungkinkah kedua sosok samar itu adalah leluhur mereka dan Noah? Adegan kuno itu berlalu dengan cepat, dan ayah Keke tampak sedang berbicara kepada dua sosok yang samar-samar itu. Akhirnya, dia menyerahkan marsial Ancestor kepada mereka dan pergi. Pada titik ini, pemandangan berakhir sepenuhnya, karena leluhur tulang putih yang saat ini sedang duduk bersila di langit telah sepenuhnya memurnikan tulang frontal yang besar, menjadikannya bagian dari kapal perang hitam. Namun, berdasarkan informasi yang kita ketahui, kita sudah dapat menebak apa yang terjadi di masa lalu. Boom! Pada saat ini, leluhur tulang putih di langit melambaikan tangannya tiba-tiba, menarik keluar sumur tulang ratusan mil jauhnya, dan menyambungnya ke arah kapal perang hitam untuk disempurnakan. Pada titik ini, dunia kematian tampaknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Xiao Chen terkejut. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa kembali ke Jiushu di masa depan?